Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Galuh Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum negara dalam hukum humaniter internasional. Sebelumnya, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum humaniter. Hukum humaniter ini merupakan seperangkat aturan internasional yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Gunanya untuk mengurangi dampak dari konflik bersenjata. Dan hukum humaniter internasional ini berlaku ketika munculnya situasi perang. Lebih tepatnya ketika ada dua keadaan yang membuat undang-undang ini berlaku. Keadaan yang pertama ini adalah konflik bersenjata internasional. Contoh dari konflik bersenjata internasional yang banyak diketahui dan menjadi berita dunia ini adalah konflik antara Israel dan Palestina. Dan yang kedua, ada konflik antara pasukan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Contoh dari konflik ini adalah pelaksanaan kudeta, yang mana penurunan secara paksa pemerintahan yang ada oleh masyarakat atau organisasi non-pemerintahan. Selanjutnya ada ketentuan peraturan internasional. Ketentuan dalam hukum humaniter internasional ini meliputi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Jenewa tahun 1949 sekaligus ketentuan yang ada dalam Hukum Den Haag tahun 1907. Ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter ini bersifat mengikat, bukan hanya mengikat negara yang telah meratifikasikannya, tetapi hukum humaniter ini juga mengikat individu atau masyarakat di dalamnya. Begitu pula termasuk kepala negaranya, organisasi yang berada di dalam negara tersebut. Kemudian ada anggota dari angkatan bersenjata, sekaligus pejabat yang sedang menjabat di negara tersebut, atau bisa dibilang dengan pemerintah. Pada pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 terdapat 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh negara peserta konvensi, termasuk negara-negara yang meratifikasi hukum humaniter internasional. Karena hukum humaniter, ketentuan di dalamnya itu meliputi ketentuan dari Konvensi Jenewa. Ketiga kewajiban tersebut adalah yang pertama, bahwa negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh isi dari ketentuan konvensi. Kemudian yang kedua, negara peserta konvensi berkewajiban mengambil tindakan pencegahan terhadap pelanggaran atas ketentuan konvensi. Dan yang ketiga, negara peserta konvensi wajib untuk melakukan proses hukum dan menghukum para pelanggar konvensi. Kemudian, setelah mempelajari tentang ketentuan peraturan internasional, maka kita akan masuk ke dalam ketentuan peraturan nasional. Berbicara mengenai ketentuan nasional berarti ketentuan yang berada di dalam negara Indonesia. Upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk mengikatkan diri pada ketentuan hukum humaniter internasional adalah melalui proses ratifikasi atau aksesi. Pada saat pembentukan Konvensi Den Haag tahun 1907, Belanda ini mengikuti perundingan, penandatanganan, serta meratifikasi konvensi tersebut berdasarkan undang-undang pada tanggal 1 Juli tahun 1909. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, menurut F. Sugeng Istanto, pada prinsipnya, hak dan kewajiban yang diratifikasi oleh Belanda itu menjadi beralih pada negara Indonesia. Karena pada saat meratifikasi ketentuan tersebut, Indonesia berada di bawah jajahan Belanda. Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang hukum humaniter internasional, yaitu yang pertama, pembatasan penggunaan senjata tertentu ketika perang pada Konvensi tahun 1993. Kemudian yang kedua mengenai penghancurannya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998. Selanjutnya yang ketiga terkait pelarangan pemproduksian, pengembangan, serta penimbunan senjata biologis dan beracun
yang terdapat dalam Konvensi tahun 1972. Setelah itu, terkait penghancurannya terdapat pada Keputusan Presiden nomor 58 tahun 1991. Selanjutnya, ada penerapannya. Menurut teori dualisme, hukum nasional dan hukum internasional ini merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhan. Kedua hukum ini merupakan sistem hukum yang masing-masingnya saling berpisah dan tidak memiliki hubungan superioritas atau subordinasi. Pada prakteknya, ketika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka yang lebih diutamakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah hukum nasional dari suatu negara tersebut. Hal ini dikarenakan hukum nasional itu dibuat atau dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat ataupun negara tersebut. Jika hukum internasional dibuat berdasarkan kebutuhan dari masyarakat internasional dari beberapa negara. Oleh karena itu, lebih diutamakan hukum nasional dari suatu negara tersebut ketika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekhilafan ketika penyampaian materi. Saya Triana Galuh Purnamasari, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.